Menurut kalian, anak gaul itu ya seperti apa sih? Kelakuan anak gaul SMA, menurut gue sih ngerokok, ngebucin, palakin adik kelas, tataran, nongkrong, mabok, hangout bareng, terus yang paling parah, ngobat. Anak gaul SMA itu yang menaati peraturan sekolah, bukan malah bikin onar atau cari sensasi. Kalau gaul menurut gue pasti dia friendly pertama, karena dia bisa bergaul dan punya banyak teman lah istilahnya gitu. Pasti dia adalah ciri-ciri orang yang friendly, yang gampang terbuka, yang istilahnya mudah untuk saling bergandeng tangan gitu. Kalau untuk karena kan kelakuan setiap orang kan beda-beda kan ya, nggak bisa dilihat dari luarnya doang. Tapi ketika seseorang sudah kenal gitu, sudah masuk ke dalam sebuah circle pertemanan, dan teman seseorang itu banyak atau circle-nya banyak, pasti dia adalah ciri-ciri orang yang friendly, gampang terbuka. Menurut gue sih itu. Ke kini, ke kanan, ke kiri, opini. Cium dulu sini. Nih, kopi sama makanan nyampe juga kan buat lu, Mang. Aduh, kadang-kadang emang manusia nggak ada adabnya. Ngapa tuh? Adab, ini pertama adab, terus baru sopan santun. Ada masuk Nah, makanan. adabnya itu kalau orang makan minumnya biasanya air. Ini kopi Ngapa air kopi? bukan? Iya, masalahnya kopi. Masalahnya kalau gue misal makan jengkol nih. Ya kalau gue makan jengkol minum kopi hilang gue jengkolnya. Iya. Ya, cuma kan ibaratnya kita makan nasi nih, masa minumnya manis lagi, kopi lagi ya kan? Jatuhnya kalau kayak gitu kan gue kayak kuli proyek. Emang tujuan gue itu biar lu Kuproy. abis minum langsung joget-joget. Joget kayak apaan? Ini yang TikTok. Oh, taktok. Taktok. Iya, taktok. Emang taktok aplikasi paling ngehe. Lagunya kan dinding mbak dinding. Dinding badi. Sama sampai sampang banjir boleh. Lu kan orang Madura nih. Gue baru tahu Sampang itu banjir. Emang Sampang banjir? Waduh, Tapi kan Sampang tuh kan daerah. saya kan orang Jakarta, Pak. Iya. Saya lahir dan besar di sini. Iya, tapi emang Madura sebegitunya. Setahu saya kan Madura tuh panas. Oh iya, banjir itu gimana cara banjir? Mungkin banjir garam kan kita nggak pernah tahu. Kan Pulau Garam, Iya sih, Garam, benar, kan. benar. Nah, tapi terkait nih, kenapa dia itu bisa joget-joget asik? Ya, menurut gua dia hidupnya skuy banget, Pak. Skuy living. Sekui living Patut apresiasi lah, dia masih tetap berkarya di tengah wabah. Iya, Di tengah wabah yang merebak, mereka tetap joget-joget. tetap joget-joget. Asik banget. Gua sempat berpikir ya, Apa sebenarnya mereka tuh otaknya di mana gitu. Jadi kepala yang Ya, jelas. memang yang jelas di kepala. Tapi kan ini keadaan kita lagi PSBB. PSBB. BB. Apa tuh? Ya, udah jelas lah, babi gitu ya kan. Nah, jika seandainya nih, ini gue mau nanya nih, jika seandainya wabah ini berakhir, hal-hal apa nih kira-kira yang mau lo lakuin? Hal-hal ya, berarti nggak cuma satu. Dua Hal-hal. berarti. Ya bisa dua, bisa tiga, terserah. Pokoknya Kan hal-hal. Ya, hal-hal. Kalau hal pertama yang pengen gue lakuin sih, Kopi gue minum ya? iya kan pesanan tuh. Hal pertama yang gue pengen lakuin tuh, gue pengen nongkrong Nongkrong. di tempat mahal. Aduh, gila. Terus gue snapgramin. Aduh, terus Sama gue belajar lagi sih belajar. arti kehidupan Wish, melalui arti filsafat. Melalui filsafat. Gila, starter pack banget gue. Nietzsche, baca buku Nietzsche, Das Kapital. Das Kapital, tapi nggak baca filsafat yang sebelumnya. Nggak usah. Oh, nggak usah. Ketuaan. Yang penting Nietzsche-nya. Soalnya kan lagi hype. Oh iya sih, memang lagi hype. Cuma kan setahu gue filsafat itu kan proses ya. Iya. Jadi kayak lu belajar dari step by step. Ya logikanya bocah lahir ngebrojol gitu tiba-tiba langsung jalan, emang dia Buddha. Soalnya gue kan kelas ini akselerasi. Wah, yang enggak aja lu. Itu ada tuh yang kayak gitu tuh. Biasanya bocahnya Cooper. Tapi nih, jadi Cooper. Hmm. Kalau lu sendiri gimana? Kalau udah kelar PSBB ini? Kalau udah selesai PSBB, yang pertama gua lakuin tentu Apa tuh? bekerja. Bekerja, jelas. Ya soalnya kan dampaknya kuat banget nih. Kuat. Dampak ekonomi kuat banget. Terus banyak event yang diundur. Ya mungkin teman-teman yang bekerja sebagai pegawai kantoran enak ya. Enak. Enggak juga sih, enggak enak juga. Tapi PNS enak. Enggak juga. PNS kan enggak enak. PNS siapa yang bilang PNS enak? Orang TKD enggak dibayar.
Ya kan selama proses ini kan banyak PNS yang dipotong, terus banyak gaji juga yang dipotong gitu. Jadi sebenarnya kita punya dampak yang sama gitu. Terus semua orang ngerasain hal yang sama kalau menurut gua. Nah, terus kalau kita paksain nggak baik dong. Nggak baik. Ya kan? Maka ya udah, hal pertama yang mau gua lakuin ketika PSBB selesai adalah gua pengen kerja. Yang kedua, gua pengen ke tempat-tempat yang belum pernah gua kunjungin. Contohnya Jakarta, Sunter gitu, dalam Sunter gitu. Tapi Sunter emang Jakarta ya? Sunter Jakarta, Pak. Kan kalau Ya, gue yakin banget lu pasti nggak nge-follow Instagram Mas Anis nih. Mas Anies, Mas Pak Anies. Oh, Pak Anis. Kan temen CS. Lu mah omongannya ofensif banget, politik mulu lu. Kayak bocah kiri. Tapi kan bener, Pak. Kalau di Instagramnya Bapak Gubernur. Bagus banget Jakarta. Udah bagus. Iya, tapi kan kisaran situ doang bro, deket kantornya. Ya, tapi kan yang sisa-sisa sini belum. Jatinegara kan itu bukan Jakarta. Jatinegara, Sunter, yang belakang Honda situ kan belum. Terus Rorotan, Cilincing kan bukan Jakarta itu. Itu masuknya udah luar Jakarta. Tapi mau masuk Bekasi. Nah, tapi gue kemarin baru dapat kabar nih, Ro. Jadi ternyata om gue kan ngurusin bantuan yang buat orang-orang susah tuh selama PSBB ya. Jadi ternyata bantuan yang diserahkan, jadi itu bentuknya gelondongan dari pusat. Dikirim ke daerah. Banyak banget yang satu RT di daerah Lenteng Agung ya, gue sebutnya Lenteng Agung ya. Iya. Nah itu di Lenteng Agung tuh dari satu RT itu yang nerima bantuan cuma 20 orang. Waduh, kok bisa? Nah itu makanya digembar-gemborin di TV, itu pemerintah ngasih bantuan banyak. Tapi pas sampai ke mungkin tetesannya kali ya, Vietnam dripnya. Tar dulu. Nah. Gue tanya dulu nih. Ini pusat apa daerah dah? Ya, pusat sama daerah kurang akur. Sebenarnya kurang akur. Jadi gue nanya dulu pusat apa daerah nih sumbernya? Ya sumbernya mungkin dari, kan kemarin ngemis. Kelepasan. Enggak mau ngomongnya udah. Tapi deh. Ya. Nah, dari kejadian ini nih, hal-hal yang bisa lu ambil. Kita lepasin dulu deh. Lu jangan ngomongin Jakarta mulu. Kasihan. Iya sih. Jakarta tuh udah bagus banget. Nah, sekarang dari kejadian ini hal-hal yang bisa lu ambil sebagai pembelajaran selama proses wabah dan PSBB. Apa nih yang bisa lu ambil? Gua jadi tahu sih. Tahu apaan? Lu jangan so tahu. Kan belum kelar. Lu kayak anuan. Lu kayak acara TV lu. Oh iya, sorry. Acara TV motong-motong. Enggak, gua kayak SJW ya, motong-motong. Terus kayak acara TV. Ya. Ya, gua mau dengerin dulu nih pendapat lu. Hal-hal apa nih yang bisa lu ambil sebagai pelajaran selama wabah dan selama PSBB? Ya, gua jadi tahu sih makna rumah tuh apa. Gue kan jadi diem di rumah. Cuman ya nggak sepanjang hari kan gue juga kerja nih di warkop. Nah, gue jadi tahu arti kekeluargaan itu apa. Gue jadi bisa ngembangin skill-skill gue yang udah lama gue tinggalkan. Apa tuh Bang, kalau boleh tahu? Ya ada lah, pokoknya bisa dicek di blog saya. Kalau kan bapak nggak ngikutin blog saya sih. Oh gitu. Iya. Namanya kan nubular.wordpress.com. Iya, anjir Anda ya. Kenapa? Anda emang bangsat. Kenapa sih? Gak usah. Enggak. Serius itu yang lu pelajarin. Iya. Oke, apalagi yang dapat lu pelajarin dari pembelajaran sekarang? Gue jadi ini sih, ngerti pentingnya sebuah pertemuan yang kau impikan. Itu lagunya Roma loh. Apaan maknanya? Pertemuan yang lu maksud apa? Jadi raja dangdut tuh gue. Enggak, pertanyaannya gue cuma nanya. Ya, pertemuan apa? Pertemuan apa? Pertemuan antar sesama manusia, Pak. Antar sesama manusia. Kehidupan sosial. Ternyata kalau dipisahin tuh nggak enak. Sangat-sangat gak enak. Jadi lagunya Tulus Ruang sendiri tuh bullshit menurut gue, anjing. Oh, tapi lu mah sembarangan. Apa? Yang tinggal di kosan-kosan kan yang berdua mereka aman-aman aja, bertemu aja. Itu ya kan? Beda sih. Tetap mantap mereka selama proses COVID. Menunjukkan keuuannya ya. Tapi gue bisa ngomong udah. Lalu sendiri apa nih yang lo ambil dari kejadian ini semua? Sebenarnya ada 3 hal yang bisa gue ambil dari kejadian ini ya. Apa yang tuh? pertama, wabah dan proses PSBB ya, kita nyebutnya PSBB ya. Iya. Yang pertama gue belajar bahwa kita hidup itu sebenarnya cuma perlu secukupnya. Dung. Ya, secukupnya itu maksudnya apa? Oh, maksudnya hidup secukupnya tuh, lu mau punya duit seberapa banyak, lu mau punya harta seberapa banyak, yang lu makan cuma sepiring. iya sih.
Iya kan? Tergantung. Jadi makan itu ya secukupnya, hidup secukupnya. Hidup tuh ibaratnya apa ya? Tergantung gimana lu nikmatin gitu loh. Gak usah berlebihan. Nggak usah berlebihan. Yang pertama yang gue bisa ambil tuh adalah nggak usah berlebihan, bahwa hidup tuh secukupnya. Yang kedua, sama seperti lagunya Rhoma Irama tadi, pertemuan. Cuma kalau gue membatasnya gini, bahwa ketika pertemuan itu emang penting, berarti kan ada sesuatu. Lu ketika nih udah berapa lama, misal taruh lalu kita udah masuk sebulan ya? Udah kayaknya. Udah sebulan ya, hampir sebulan ya? Lebih dong. Iya kayaknya sih. Iya, segitulah. Iya segitulah. Pokoknya ya udah hampir sebulan. Selama sebulan ini lu nggak ketemu orang, nggak ketemu tuh kan kopi. Lu nih lu campur apa? Amer ya. Gue pesen dawet. Amer kan obat. Oh iya, amer obat. Jamu. Nah, enggak yang aduh sampai mana sih tadi gara-gara jamu. Pertemuan. Nah, gara-gara pertemuan, ketika lu punya waktu untuk ketemu sama orang, ketika wabah udah selesai, coba untuk hargai pertemuan deh. Caranya gimana? Enggak megang handphone. Jangan tiba-tiba ngumpul, gerombolan main game. Tapi taruh, kalau ojol yang ngumpul kan pasti megang HP. Bener gak gua? Aduh, lu mah ngomongnya ojol. Tapi bener kan? Kemarin kan mereka udah bikin Oh iya sih, tapi bener gak kalau iya, ojol? Bener. Temen gue soalnya banyak. Ojol berkumpul itu kan untuk membahas aplikasi. Oh iya, aplikasi pembelajaran Oh, gitu. iya. Lanjut. Nah itu, lu mah parah lu. Ya soalnya kan gue ngeliat ojol-ojol teman gue banyak kan. Ngumpul Pada main HP, gue Main kira HP. main game. Otonya nunggu orderan. Nunggu orderan. Nah. Tapi sambil main game. Nah itu. Nah terus yang ketiga yang bisa gue pelajarin adalah bahwa ternyata benar kata lu. Apa? Rumah itu tempat kembali. Jadi ketika sedap. Jadi lu mau kemanapun sebenarnya PSBB ini ngajarin bahwa sebenarnya arti penting keluarga itu adalah tempat lu berkumpul, tempat lu berbicara sama orang tua, sama keluarga lu yang biasanya lu sibuk sendiri, ya kan? Dan satu lagi sih yang bisa gue pelajarin, Apa? barang kebutuhan mahal pak, jadinya ya kan? Iya. Berarti kan kita kerja harus maju. Tapi kalau seandainya nih, menurut lu Indonesia bisa nggak ngadapin? Bisa pak, soalnya kan kita kalau dari pandangan gue ya, lockdown atau PSBB ini jadi suatu hal yang pembelajaran filosofis buat kita. Aduh, adalah Banyak filosofisnya gitu. Tadi kayak lu bocah LSM. Terus apaan sih? udah capek dah mas. Enggak. Lu mending makan dulu dah. Kagak Lu ini gue nunggu dingin dulu. Omongan lu berat banget deh tadi. Iya, kagak. Enggak serius, gue masih mau tahu nih. Bentar, masih panas nih. Tapi BTW nih ya. Gue mau nanya dulu sebelum gue lanjutin obrolan. Nah, menurut lu bisa nggak kita bertahan? Bisa. Karena daya tahan apa ya? Ekonomi. Ekonomi. Baru-baru ada ekonomi. Maksudnya cara bertahan hidup Indonesia itu kuat. Iya sih. Orangnya struggle. Menjalani itu hustle banget. Oh, alah. Indonesia banget ya. Indonesia banget. Tapi kan kebanyakan yang banal. Banal apaan, Pak? Yang nggak tahu kemarin. Oh, alah. Iya. Yang apa? Nasionalisnya cuman di enggak gitu. Nasionalis tempelan. Tapi enggak. Ini kejauhan. Kayak agama dong. Kejauhan. Sarul makin kesini ofensif sekali. Emang kurang ajar emang si kampret ini. Kan mau cebong. Ntar dulu nih, ini BTW ya. Kemarin tadi itu kita ngobrol sampai mana? Itu tadi tongkrongan. Tongkrongan SMA ya? Iya. Yang tempat dede-dede bertumbuh. Ya, tapi gue punya pertanyaan nih, Rul. Apa tuh? Nah, apakah orang yang rajin nongkrong ya di tongkrongan SMA itu otomatis jadi anak gaul di SMA? Ini kita batasin dulu nih. Anak gaul yang SMA. Nah, menurut lo anak SMA kalau udah sering nongkrong, otomatis dia jadi anak gaul apa enggak menurut lo? Contohnya, Aduh, gue batuk. Iya, bahaya sekali. Bahaya. Terus contohnya aja sih, Pak. Contoh nyata. Gue. Anjir. Gue. Ya, kenapa kalau Dari kenapa? UTAS Dari UTAS sampai Agit. Sampai Agit ya. Agit semester 1 sih. Ya. Semester 2 gue udah fokus kuliah. Iya. Enggak berasa gaul gue. Enggak berasa gaul. Enggak berasa. Temen gue juga ada yang sering nongkrong, enggak gaul-gaul amat gue. Nah, tapi sebenarnya kita mau nanya nih. Jadi ibaratnya gue mau nanya nih. Sebenarnya yang kita sebut anak gaul SMA ya, iya. Itu yang kayak gimana sih menurut lu? Kalau menurut gue, yang jelas anak gaul SMA tuh yang ikutin tren. Ya. Mulai dari gaya berpakaian sekolahnya. Gaya pakaian sekolahnya. Ngerti kan lo? Kayak celana kecil, legging, celana legging. Iya. Baju di crop, cewek cowok, alhamdulillah. Terus rok sepan,
motor Matic, Vespa Matic ya khususnya, Vespa Matic dan R25. Aduh gila, bapaknya kerja apa ya? Yang jajannya nggak mungkin 20.000. Iya nggak mungkin sih. Sehari paling nggak dikasih ATM. Pakai ATM dia jajan. Biasanya cewek-cewek dikasih saldo GoPay ya sama orang tuanya. Iya sih. Ya sekarang, tapi emang gue ngelihat ini fenomena menarik ya, Rul ya. Sorry nih ya, gua agak tarik dikit. Menurut gue anak SMA sekarang udah jarang banget loh gue nemuin anak SMA sekarang naik angkot. Ini bocah negeri ya, bocah-bocah negeri yang kebetulan emang sekolahnya agak-agak bagus lah gitu. Gue udah jarang banget loh ngelihat anak sekolahan berjejeran gitu nungguin angkot gitu, udah jarang. Lu masih ngeliat nggak sih? Enggak sih, udah enggak. Kayaknya karena emang perkembangan zaman mungkin ya. Jadi kayak mobilitas transportasi kan semakin mudah. Ada ojol. Nah tapi kalau ojol sama angkot kan tentunya lebih murah angkot dong. Iya sih. Cuman kan kadang-kadang ada orang yang pengen cepat-cepat aja gitu. Ngerti nggak lu? Ya berarti bapaknya udah pada jabat juga sih itu. Enggak juga. Ada juga yang sotoy-sotoy. Sotoy-sotoy Udah pengguna tahu. KJP. Bapak tolong nih. Di sebelah tuh camat, Iya. kantor camat. Oh camat gabut. Banyak. Camat mana nih? Banyak camat nih. Pokoknya camat daerah sini. Iya. Bapak. Terus Kan banyak yang ngurus KJP. Gue denger. Bapak disamperin, Pak. Oh iya sih. Dilempar KJP, Bapak ntar. Gimana? Tapi enggak, ya itu yang pertama ya. Berarti kan otomatis anak sekarang berarti gaya hidupnya lebih maju daripada generasi gua ya. Yang lulusnya sekitar 11 atau 12 tahun lalu gitu SMA. Ya kan kalau lu kan baru 3 tahun belakangan ini ya. Ternyata ya lu sendiri, gue sendiri ngelihatnya perbedaannya tuh jauh banget loh antara anak SMA sekarang sama anak SMA zaman gua gitu. Yang kita turun angkot, naik angkot segala macam karena mungkin dulu belum ada moda transportasi semacam Gojek online ya. Oh, gue kira dulu naik ontel sekolah. Onta, naik onta, gue naik onta. Naik onta main hadroh. Itu yang di film-film kayak Dylan. Dylan apaan itu? AADC. Itu Dylan, kita harus respect Respect. Dylan, orang Bandung tuh dia. Terus kenapa orang Bandung? Nggak apa-apa. Nah terus menurut lo anak gaul SMA gimana? Apanya lagi nih? Ya gimana, Dip? Masa cuma lu ngegelintirin bahwa anak gaul SMA itu ada mereka yang bajunya ngikutin tren segala macem. Nongkrongnya ya pasti nggak di warkop lagi, Pak. Oh, nongkrongnya pasti nggak di warkop? Iya. Serius lu? Serius. Yang tiap malam ke clubbing juga. Itu termasuk menurut gue ya. Anak SMA gaul. Yang boleh nggak kalau anak-anak yang suka beli kopsus, kopi susu yang kopi susu yang nggak ada rasa kopinya, susu doang. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Itu karya barista. Tapi itu kan banyak yang rasanya susu doang, nggak ada gula kopi. aren. Gula aren. Bukan susu, gula aren. Ya gimana rasanya menurut lo? Apa mereka yang maksud gue yang penikmat kopi susu itu otomatis anak gaul juga? Jelas. Karena banyak teman gue, bukan teman gue sih, temannya teman gue, kalau gue liat di snapgram gitu, selalu update di tempat-tempat coffee shop mahal, tapi mesennya kopi susu. Kopi susu satu, yang nongkrong 20-an lah. Enggak tahu, mesen satu-satu dong, masa 120, emang anak basket. Iya. Tapi ini menurut gua nih, menurut gua ya, yang namanya anak gaul itu sebenarnya kan definisi gaul gitu ya. Gaul, berarti kalau kita bicara nih anak SMA ya, anak SMA, kemudian anak kebanyakan di luar ketika dia lulus nih misalnya. Definisi gaul tuh artinya pergaulannya luas. Artinya gini deh, kalau misalnya seandainya gue butuh sesuatu, gue tinggal hubungin temen gue yang di sini nih, ngerti nggak? Misalnya nih gue lagi kayak gini, lingkarannya tuh nggak cuma satu gitu loh. Jadi lingkarannya tuh banyak. Tapi fake semua. Ya pastinya kan memang lingkungan itu rapuh kan. Rapuh. Memang kan lingkungan seperti itu rapuh. Cuma ibaratnya kan kita bisa ngelihat bahwa dia tuh ada di lingkungan sini, ada di lingkungan sini. Misalnya dia suka Vespa Matic misalnya. Ya udah tuh anak Vespa Matic juga ada dia komunitasnya. Terus dia apa sih? Vape. Oh, itu buat ngecat dong. Vape itu bukan obat nyamuk bakar. Lu nggak tahu itu zaman dulu ada. Nah, iya tahu gua tahu. Nah, itu. Nah, jadi misalnya dia komunitas vape. Nah, dia nge-vape juga gitu loh. Jadi dia punya lingkungan vape juga. Terus dia suka main biliar, dia punya lingkungan biliar juga.
Gitu. Ya kan? Biliar. Terus dia kebetulan mobil bapaknya Camry. ya kan, dibawa terus ikutan juga gitu. Platnya Jadi RFS tapi. RFS, anak menteri, ya kan? Anak menteri. Mobil dinas negara dipakai, kampret. Enggak, ini ofensif nih obrolannya nih. Enggak bener nih. Enggak, maksud gua memang definisi anak gaul menurut gua, anak-anak yang emang punya tongkrongan banyak. Iya, gue juga setuju sih kayak gitu. Tapi ciri-cirinya ya yang gue sebutin tadi, Pak. Nah, iya oke, gua sepakat sama lu. Tapi itu kan di Jakarta, Pak. Taruh itu di Jaksel. Ya coba, gaya nongkrongnya orang Jakarta Timur. Emang beda, sama nggak anak-anak Jakarta Timur sama Jakarta Selatan? Contoh, ini perbedaan di Jakarta doang loh. Bapak ada apa sih bersama Jakarta Timur? Enggak, bukan gitu. Ada BKT. Itu kan panjang. Enggak, maksud gua anak gaul. Contoh nih ya, anak Thailand loh. Thailand tuh look style. Thailand look style yang motor Mio ya, tapi cc-nya sampai 200 sekian gitu. Nah, Masa 15 cc-nya. nah, enggak, maksud gue anak Thailand juga anak gaul loh. Untuk kalangannya. Nah, berarti kan gue bisa bilang bahwa gaul ini kan artinya sesuai habitnya di mana, sesuai dia tuh habitatnya di mana, ekosistem dia ada di mana gitu loh. Misalnya kalau memang dia ekosistemnya, contoh anak-anak BKT, ya anak BKT tentu gaul-gaul dong dengan motor Thailand-nya. Iya. Betul nggak? Betul. Anak Kalimalang tentu gaul dong. Ex Malang. Ex Malang. Ex Ya Malang, kan? bener. Nah, itu tentu gaul dengan gayanya mereka sendiri. Kelapa Gading dengan gayanya sendiri. Iya kan? Iya, benar. Bocah Depok. Nah, Depok ini yang paling ekstrim kan sebenarnya. Mereka Selain gaul. partai. Ya, sekarang gini, fenomena Depok deh. Fenomena Depok. Ada coffee shop baru. Rame. Wah, pasti rame anak Depok. Rame banget. Rame banget. Apalagi Kona. Kopi Kona. Kona emang ada ya? Lu balik aja, coba. Nah, ya Allah, ya Tuhan. Yang adanya di Bogor itu tadinya, terus buka di Depok, rame banget. Rame banget, alhamdulillah. Berarti kan emang sesuai tempatnya, Rul. Iya, relatif. Berarti kan gaul ini, kalau gue bilang definisi gaul nih ya, adalah mereka yang emang punya tongkrongan luas. Iya, bener. Bener kan? Bener. Tapi starter pack-nya gimana? Ya seperti itu. Tergantung habitatnya, ekosistem. Contoh ekosistem ITC Depok pas lagi nonton 420, baju kotak-kotak, baju catur. Bisa sih orang Bekasi sama orang Bogor sih. Gue nggak mau ngomong nih, tapi kan itu berarti gaulnya mereka dong. Iya. Kita nggak boleh menghakimi. Enggak, gue nggak menghakimi. Enggak, cuman muka lu nggak nunjukin itu, Rul, masalahnya. Gue nggak menghakimi, gue cuman begitu. Ya mungkin udah. gaulnya di situ. Iya. Ini contohnya, ini waktu gue SMA ya. Gue punya teman, nggak satu SMA sih sama gue gitu loh. Beda SMA. Terus dia tuh gayanya udah pakai celana street dulu. Modelan Changcuters, lu tau nggak? Tahu. Ternyata dia tuh ketua fanbase-nya Changcuters sewilayah gitu loh. Se-Jabodetabek gitu. Ya nggak sampai sejaksel. Oh iya. Buset, itu dia dikenal loh. Sama kalangan Changcuters tentunya, fansnya. Ya gue bilang, gila lu gaul banget gitu. Apaan sih, Bang? Gitu, gaul apaan sih? Gitu. Buat gue yang kayak gitu gaul. Iya. Karena memang lingkungannya luas. Cuma ketika, ini yang luas ya. Nah, ketika kita bicara SMA, ya SMA berarti gaulnya ya itu tadi, roksokan. Iya. Segala macem. Tergantung itu juga sih. Tapi kalau anak Rohis gimana gaulnya? Coba deh. Di sekolah lu anak Rohis. Rohani, Rohis. Rohani, lanjut ya. Rohis. Anak-anak Rohis gaul juga loh. Gaul ya emang Ya, forum komunikasi Rohis se-Jakarta tuh ada. Kalau nggak salah sih dengar namanya tuh Safrijal. Ih, bangsa nama gue dong. Enggak gitu. Ya, mereka gaul. Senior mereka kan banyak yang masuk FMIPA. Nih mesin air. Kan nih lu emang ngaco ya, nih. Ini bos Patur emang belum ini. Nah, ya lanjut dulu lah. Ntar kita mau ngebahas Patur ntar lah. Dia belum bener-benerin ya emang mesin air. Nah, enggak. Jadi buat gue sih itu ya. Buat gue anak gaul itu adalah mereka yang emang punya lingkungan sangat luas. Tapi starter pack-nya gimana ya tergantung tempatnya. Tapi kan tadi kita ngobrolin masalah anak SMA. Berarti anak SMA gaulnya ya begitu. Starter pack-nya kebanyakan. Roknya kekecilan segala macam. Nah, menurut lo apa? Anak-anak gaul SMA ini ketika nanti mereka lulus SMA, mereka akan tetap gaul nggak? Akan tetap berpengaruh nggak kehidupan
mereka setelah sekolah menurut lo? Maksudnya di kuliahan? Di kuliahan, entah dia kuliah, entah dia ngojol apa gimana gitu. Tuh, apa ojol mulu? Ada apa sih? Apa sih? Enggak apa-apa. Enggak, gue kan itu profesi. Profesi yang saat ini harus benar-benar kita bantu di PSBB, ya kan? Ya, Iya, karena sangat digandrungi. sangat digandrungi. Sama anak lulusan SMA. Ya. Enggak, menurut lu gimana? Apakah nanti anak gaul ini akan berpotensi akan menjadi lebih gaul lagi ketika lulus SMA? Kalau gue ngambil contohnya teman-teman gue ya, Ya. ada beberapa yang tetap gaul dan dia punya pengaruh sih di kampusnya. Gue ngerasa masih ke bawah dengan SMA, dalam artian dia bisa bergaul dengan mudah di kuliahannya. Gitu Artinya dia lebih supel gitu sih. ya. Iya. Tapi ada juga yang menurut gue di SMA-nya biasa aja, diem lah. Terkesan Cooper, malah di kuliahan tuh gaul banget. Gaul apa Gaul. jual diri nih? Beda nih. Ada dua-duanya Oh, sih. ada Ada dua dua-duanya. tipe. Ada dua tipe. Ada juga yang diem. Diam jual diri. Jual diri. Diam kucingnya. Allah. Diem bandar. Enggak, tapi emang kan berarti kegaulan itu mempengaruhi supelnya seseorang dong. Iya, Menurut lu sepakat kayak gitu? sepakat gue. Terus ada lagi nggak pengalaman lu soal temen lu yang kayaknya dulu? Coba lu ceritain lah. Ada dulu pas jadi teman gue nih sekelas di kelas di SMA ya. SMA, ya. Gue pernah tuh kayak ngajak kayak ngebaur lah. Ya. Biar dia kelihatannya kayak gak punya teman gitu, Pak. Diajakin ngobrol, kok diem gitu. Ya. Diajak ngobrol serius kayak misalnya contoh lah politik atau apa gitu. Kok dia kayak menghindar kayak apaan sih, kita kan jurusannya IPA gitu. Oh, iya. Tapi kok sekarang setelah lulus jadi gaul, ikut organisasi, terus suka nyebar Hoax. Itu mah Satu. grup keluarga. dan Terus, infografis. oh iya. Lu ada apa sih Rul dengan infografis sebenarnya? Nggak apa-apa, cuman kayak kurang gitu. Oh, kurang. Oke, terus berarti sekarang dia Jadi lebih gaul. ya Dan mungkin karena organisasi. Berarti organisasinya membuat dia lebih terbuka dong, lebih open minded dong. tapi lu kemana aja gitu dari dulu? Ya, oke, gue masih ngerti lah keresahan lu. Ya. Gaul lu telat, bos gitu. Oh, berarti lu lebih duluan gaul. Bukan berarti gue gaul, maksudnya lu harusnya bisa bergaul dari dulu biar lu apa ya, dibilang bukannya jadi caper pas udah lulus. Tapi kan emang sekarang fenomena, kalau yang gue cermati ya Rul, belakangan fenomena cowok-cowok nerd gitu, cowok-cowok yang kayak pinter gitu kan, yang ngomong ceplas Iya. tentang politik, Eish. tentang apa gitu kan, lebih banyak digandrungi oleh wanita Iya. atau mungkin pria ya, Sesama pria yang kayaknya wah lu tuh dambaan gue banget gitu. Oh, Kayak gitu lah. Berarti kan itu apa ya? Kalau gue bilang soft boy juga. soft boy. Iya dong. Berarti kan anak gaul itu bisa juga akan mendapatkan impact dari kegaulannya Iya. menjadi fuckboy atau softboy gitu. Misalnya kayak bocah-bocah yang suka baca buku menyendiri gitu segala macem di atas gunung ditunjukin segala macem. Ya tujuannya kan gak jauh gak bukan selangkangan juga gitu. Kalau menurut gua, ini menurut gua. Menurut lu gimana? Tergantung sih. Kadang ada juga yang emang pengen baca buku di gunung gitu. Baca buku di gunung, perpustakaan kosong. Emang tujuannya dikosongin. Dikosongin. Tujuannya dikosongin. Iya masih tempat-tempat kayak gitu emang harus dikosongin. Soalnya anak-anak sekarang tuh kayak perpustakaan apa sih? Oh iya. Yang penting gunung, kopi dan buku. Iya, boleh. Anak-anak sekarang tuh begitu. Nah, terus menurut lu nih, Apa? kira-kira ke depannya anak gaul ini masa depannya seperti apa? Anak-anak yang supel segala macam, artinya mereka dari SMA emang udah mengikuti tren segala macam, terus pas kuliah ditambah dengan mengikuti berbagai macam tren, kemudian mereka ikut organisasi, cuap-cuap segala macam. Masa depannya menurut lu akan seperti apa? Menurut gua mereka bakal jadi orang penting di negara ini. Oh, sedap. Platnya merah dong. Merah. Soalnya mereka sudah nyari panggung. Wah, maksud lu gimana sih? Ini maksud lu KBM-KBM Saya. gimana sih? Nah, serius. Tapi kalau menurut gua impact ke depannya ya buat anak gaul tuh kalau mereka bisa memanfaatkannya dengan baik, memanfaatkan kegaulan mereka, mereka punya banyak link sih jadinya, punya banyak relasi. Ya, itu Jadi benar. lebih baik menurut gua dan dia bakal bisa lebih bertahan hidup lebih baik daripada orang-orang yang kuper. Ngerti kan? Ya, oke. Bocah-bocah Cooper gitu ya.
kayak Cooper kayak pas udah gedenya kayak ngapa-ngapain sendiri gitu. Gue ngerasa. Oh masa sih? Kayaknya ya. Oh menurut tuh orang Cooper ketika nanti dia nggak punya teman, terisolasi, kupu-kupu, kuliah pulang, nggak ikut organisasi segala macam, menurut lu bakal ya sendiri aja. Oh alah, begitu ya. Walaupun emang kerjanya baik ya, karirnya oke gitu, PNS atau PNS kerja di bank. Enggak, temen-temen gue yang kuper-kuper kerjanya di startup bagus-bagus, bahasa Inggrisnya ceplas-ceplos. Gitu. Bagus kok mereka. Tapi bapak punya teman gaul kan pasti. Ada waktu gue zaman SMA. SMP bukan ada yang gaul pas nikah langsung jadi Alay. Nggak gitu. Nggak gitu. Lu mah kadang-kadang membuat bapak kan kerusuhan. sering cerita gitu. Nggak gitu. Nggak gitu. Jangan gitu. Itu beda konteksnya. Gaul pas nikah takut istri. Nikah takut istri ya kan, hijrah. Ya Allah. Tapi ada Pak, sumpah. Jadi dulu tuh dia gaul banget, artinya bener-bener yang tongkrongan mana ya didatengin sama dia. Berantem. Ya pokoknya bukan cuma berantem, memang dia orang tajir segala macem ya kan. Terus mereka nikah. Jadi ini temen SMA gitu loh, sama SMA mereka nikah. Terus nggak seberapa lama, gue tahu dari temen gue, Cal, si Ono, inget nggak? Siapa yang tuh? mana gitu ya kan? Itu yang dulu gaul banget, yang Wih. nikah gitu, suami istri. Hah mas? Iya tahu, inget kenapa? Sekarang dia alhamdulillah katanya kembali kepada yang jalannya Maha Kuasa. Hanif gitu ya kan? yang lurus. Yang lurus. Tiba-tiba gue lihat Instagramnya Foto kucing. udah foto kucing sih. Foto kucing. Foto kucing, tapi suaminya kan masih ada kan. Nah, Ya, suaminya udah berubah banget. Yang tadinya dia mukanya mulus, bener-bener muka mulus, anak SMA kebanyakan, tiba-tiba sekarang kan menumbuhkan bulu-bulu tertentu gitu kan. soalnya sunnah. Ya, lu bahaya. Nah, terus habis kayak gitu, ya 10 tahun kemudian jadi gini loh. Buat gua ketidakpastian hidup gitu loh. Ketidakpastian hidup tuh pasti akan terjadi. Iya. Contoh misalnya ketika lu SMA, lu anak yang biasa aja. Iya. Biasa aja nih misalnya. Terus ketika lu masuk kuliah, lu kayak keluar dari cangkang lu, dengan lu ikut organisasi segala macam, keluar diri lu dari cangkang lu, kemudian lu lebih sukses. Pergaulan lu, link lu itu lebih banyak. Iya. Ya, itu nggak bisa dipungkirin. Ya. Ada juga yang SMA-nya tuh kelihatan wow banget gitu. Pas dia udah kuliah, terus menikah, tiba-tiba berbalik hidupnya gitu. Berarti kan hidup penuh ketidakpastian buat Dinamika. gue. Dinamika hidup. Maka sebenarnya gaul ini nggak bisa kemudian kita bilang bahwa hari ini gue gaul, hari ini gue jadi anak gaul nih, gue di label sebagai anak gaul. Ya, buat gue gaul itu label. Iya. Label yang diberikan orang dari satu kumpulan, kemudian lu ada di kumpulan itu, banyak segala macam. Contoh bos lu, Patur. Iya. Ya, ibaratnya dia di mana-mana dikenal. Dia anak gaul. Siapa yang memberi label? Orang lain, bukan diri sendiri. Patur emang anak gaul selatan sih. Iya kan? Sama. Jadi kan itu pemberian label yang diberi orang ke diri lu, ya. Dan itu ketidakpastian. Justru sebenarnya ketika lu diberi nama atau diberi label seperti itu beban sebenarnya buat lu. Iya sih. Kalau lu tiba-tiba jadi nggak gaul. Nah, iya kan? Tiba-tiba gibahan orang. Nah, iya. Tapi jatuhnya gaul tuh sebuah achievement, iya nggak sih? Iya, gue bisa bilang bahwa ya menarik sih bahwa gaul itu sebenarnya achievement dari Lingkungan lu yang mengakui lu yang kalau- ya gimana yang mengakui lu kalau lu tuh gaul dengan gaya hidup lu Gaya dan hidup. pertemanan lu Iya, Sweet Seventeen-nya di tempat bagus gitu. di Kemang. Ash. Or Senopati. Aduh, mulut tuh memang kotor emang. Tapi kenapa sih orang kayak ngadain Sweet Seventeen di sana? Gitu? Emang gaul banget ya? Gue nggak tahu soalnya dari sana. Aduh, peler. Serius Pak. Hah? Serius. Ya mungkin kedongkrak, Pak. Teman-temannya kan nanti lebih banyak. Oh, Ya artinya gini nih, sekarang gini, kalau kita ngelihat contoh film-film SMA atau contoh lah obrolan-obrolan buku tahunan deh, ini misalnya pasti punya buku tahunan dong, ya. alhamdulillah 2 tahun baru jadi. Ya misalnya terus foto, terus video sekolah, misalnya video penglepasan, kita tetap ngumpul lagi ya, kita tetap nanti ketemu jalan lagi ya, itu peler sih menurut gua. Keler ungu. Iya, artinya ya bener dong. Iya. Ya artinya mungkin itu impian mereka, tapi pas nanti mereka udah pisah-pisah kuliah lagi, ya kan? Ya ibaratnya nggak nemu dong, Iya. nggak bakal ketemu.
Apalagi kalau misalnya dalam satu tongkrongan yang dulu lu SMA gitu, isinya anak-anak hits misalnya. Lama kuliah ngebucin, ngekos bareng. Pasti. Itu berarti kan hidup penuh ketidakpastian. Label gaul juga ketidakpastian. Iya kan? Contoh misalnya kita lihat banyak nih fenomena yang terjadi belakangan ini. Teman-teman gue yang kok gue lihat dia nggak dulu SMA-nya biasa aja, sekarang wow, ya kan? Iya banyak. Terus yang dulu SMA-nya kita lihat wah luar biasa banget hidupnya, pas udah sekarang nih ya di gua rasain ya udah hidupnya cuma buat anak, buat bini gitu loh. Berarti kan sebenarnya pertanyaannya Apa? Seberapa penting kita Jadi anak gaul? Penting nggak sih label itu buat kita? Nah menurut lu penting nggak label gaul? Label gaulnya sih menurut gua nggak penting, tapi ininya Pak, apa namanya? Tadi kan gaul tuh tentang pertemanan yang luas kan. Iya. Nah itunya suatu hal yang bisa kita jadiin apa sih namanya? Ya pokoknya yang penting itu bukan label ya, tapi lingkungannya, linknya. Berarti sesuai sama pendapat gua bahwa pendidikan itu sebenarnya ngajarin 3 aspek. Iya. Transmisi nilai, ya kan? Kemudian membangun paradigma berpikir sama link, iya kan? ATM. Nggak gitu juga ya. Nah ya berarti kan emang link dibutuhin, berarti linknya yang kita butuhin, bukan titelnya. Bukan. Berarti sebenarnya kalau kita di titel anak gaul nggak salah juga. Tapi ketika lu nggak bisa menggunakan titel lu, kemudian lu membuang link lu begitu aja, ya salah juga. Berarti sebenarnya ini dua sisi mata uang ya. Iya, modus anomali. Oh sedap banget. Apa artinya sih bang? Modus anomali apa sih bang? Kurang tahu. Itu judul film soalnya. Ngomong barangannya sampah juga lama-lama. Biar kayak anak sekarang, Pak. Oh ngomong tinggi sampah tapi isinya. Ya banyak sih anak sekarang begitu. Kan yang penting retoris politik. Apa tuh gak ngerti gua. Apaan sih yang kemarin lu bilang political correctness? Nah itu apa tuh? Kurang tahu, itu anak gaul Jakarta doang yang tahu. Nggak tahu lah, pokoknya anak-anak sekarang tuh emang bahasanya udah tinggi banget. Melebihi umur sih kalau menurut gue. Melebihi umur, melebihi ilmu. Melebihi lu. Iya, melebihi ilmu. Artinya kayak jurusannya apa, bacanya buku filsafat gitu. Itu banyak banget tuh yang kayak gitu. Oh, temen lu ya? Junior lu kan? Nanti kita cerita. Udah kayak gitu, gue makan dulu nih lah. Ngobrol mulu lu, mie gue sampai ngembang ini. Ngembang jadi pengembang. Bangun perumahan dia. Yaudah, gue makan dulu ya. Iya.